Setelah meminum susu, Arkana tiba-tiba saja pergi. Katanya dia ada urusan, entah urusan apa, yang pasti urusan kantor. Hafsah tidak banyak bicara dan hanya bisa melihat punggung Arkana yang menjauh, menghilang di gang sempit. "Bunda!" teriak Hazril membuat lamunan Hafsah buyar seketika. Dia cepat-cepat berlari ke asal suara. Dan ternyata suara itu berasal dari dapur. "Kalian sudah bangun ternyata. Udah cuci muka?" tanya Hafsah mengelus kepala kedua anaknya satu persatu. "Udah Bunda. Tadi Lil dibantu cuci muka sama Bang El. Kalau gitu Bunda mau masak, kalian duduk aja nonton kartun di ponsel Bunda," ucap Hafsah sambil memakai apron berwarna pink di pinggangnya. "Mau ikut masak?" seru Hazril dengan wajah lucunya itu membuat Hafsah menjadi gemas. Lihatlah apalagi Azril yang kini tengah melipatkan kedua tangannya, anak ini diam saja sangat imut. "Kalau gitu kalian bisa ambilkan nasi di rice cooker, Bunda akan membuat nasi goreng untuk kalian hari ini." "Baik Bunda." Bang El, Bunda menyuruhku untuk mengambil nasi bukan Bang El ya?" teriak Hazril di akhir kalimat karena tiba-tiba saja abangnya itu berlari ke arah tempat rice cooker berada. Hafsah yang melihat tingkah mereka berdua tertawa dan fokus mengiris bawang. "Bunda ini nasinya," teriak Hazril penuh semangat. Dia merebut nasi yang sudah ditaruh ke piring besar dari tangan Azril. "Wah, makasih banyak anak Bunda." Hafsah memberikan ciuman di pipi Hazril sebagai ucapan terima kasih. Lihatlah Azril merasa kesal karena adiknya merebut perhatian yang seharusnya dia dapatkan. "Oh, El tolong ambilkan telur di kulkas, Bunda akan membuat omelette." Dengan semangat mengebu-ngebu, anak laki-laki yang masih memakai pakaian tidur itu berlari ke arah kulkas. Dia segera membuka kulkas dan mengambil 5 telur dengan tangannya yang kecil. Dan tiba-tiba saja telurnya yang terlalu banyak ia bawa jatuh satu persatu ke lantai. Pecahan telur terdengar membuat Hafsah membalikkan badannya. Dia tersentak kaget karena telur untuk stok sehari-hari pecah ke lantai hingga menimbulkan bau anyir. Bukan itu yang menjadi fokus utamanya, terlihat Azril tengah mengambil mangkuk dengan terburu-buru dan mengambil telur yang sudah jatuh ke mangkuk tersebut. "El jangan dipegang!" teriak Hafsah. Tubuh Azril menegang ketakutan, dia meremas ujung pakaiannya sambil menunduk. Dia akan membuka bajunya karena melakukan kesalahan, tapi teringat jika bundanya akan bersedih jika ia melakukan hal seperti itu. Azril hanya bisa menunduk dengan perasaan bersalah dan takut bundanya marah padanya. Ia benar-benar takut dan mengatai dirinya sendiri dengan bodoh karena membawa telur saja ia tidak bisa dan sampai membuat telurnya jatuh. "Hei gak papa, kamu baik-baik saja, kan El? Maafkan Bunda meninggikan nada bicara padamu tadi, Bunda gak mau kamu mengambil telur yang sudah kotor di lantai itu. Duduklah dekat Ril, Bunda yang akan membersihkan pecahan telur ini." "Tapi Bunda, El salah dan El yang harus membersihkan kekacauan ini bukan Bunda," ucapannya dengan bahasa isyaratnya itu. "Enggak, wajar kamu melakukan kesalahan El, kamu masih kecil. Sudah turuti perintah Bunda, oke. Tapi Bunda." "Kap." Hafsah memberikan kecupan di pipi anaknya yang satu ini. Hazril yang melihatnya pun cemberut. Dan Azril diam-diam tersenyum puas menatap adiknya. Mereka sama-sama mendapatkan ciuman dari Bunda. 10 menit kemudian nasi goreng yang mereka tunggu-tunggu sudah jadi. Aroma dari nasi goreng itu berhasil membuat Azril dan Hazril menelan ludahnya, tak sabar ingin memakan nasi goreng buatan bundanya ini. Hafsah menaruh 2 piring di meja dan menaruh sendok di atasnya. Jangan dulu makan. Ingat kata Bunda, kalau mau makan harus apa dulu? Baca doa dulu Bunda. Pintar. Hafsah mengusap kepala kedua anaknya ini dengan penuh sayang. Jangan bicara ketika makan, oke? Azril dan Hazril mengangguk dan dengan serius makan. Hafsah tersenyum lalu melepas apron yang sejak tadi terpasang di pinggangnya. Melihat kedua anaknya sedang makan, Hafsah pun ikut makan bersama mereka.
Pantas saja kedua anaknya ini sangat menikmati nasi goreng buatannya karena rasanya ternyata enak. Sudah lama ia tidak memasak nasi goreng dan untung saja rasanya tidak berubah ketika ia masak. Tok tok tok. Alis Hafsah mengernyit. Siapa yang sepagi ini mengetuk pintu rumahnya? Ril, kalian habiskan nasi gorengnya, Bunda akan keluar. Sepertinya ada orang yang mengetuk pintu. Setelah mengatakan itu, Hafsah pergi dari dapur menuju ke arah pintu. Ia bertanya-tanya siapa tamu yang pagi-pagi mengetuk kosannya. Setahunya hanya Arkana, Farhan, dan juga Namira saja yang mengetahui tempat tinggalnya ini. Aku hampir lupa. Aku kan telah memerintahkan Namira untuk menjadi pengasuh El dan Ril selama seminggu ini sampai trauma kedua anakku sembuh. Jangan lupakan bahwa hari ini Hafsah harus pergi bekerja ke kantor. Dan Namira yang senang karena setiap hari ia digaji jika mengurus Azril dan Hazril dengan baik, apalagi pekerjaannya ini tidak seberat pekerjaannya menjadi penjaga kasir ataupun orang yang menyambut pelanggan di restoran. Namira, kenapa kamu datang sepagiin? Kedua mata Hafsah melotot sempurna saat membuka pintu dan bukan sahabatnya yang ada di depan pintunya melainkan Arkana. Beberapa menit lalu suaminya itu tiba-tiba saja pergi setelah meminum susu, dan kenapa sekarang dia kembali? Astagfirullahalazim, Mas, kenapa kamu ada di sini? Hafsah cepat-cepat menutup pintu kosannya takut kedua anaknya menyusul keluar. Arkana menatap datar wajah Hafsah lalu menyerahkan satu tangannya. Saya melupakan sesuatu tadi dan langsung pergi. Maksudnya, kenapa Mas mengulurkan tangan? Terlihat wajah Arkana cemberut membuat Hafsah tidak bisa menahan untuk tidak berteriak dalam hatinya. Wajah Arkana yang seperti ini mengingatkannya pada keimutan dari wajah Azril beberapa menit lalu. Jelas wajah mereka berdua sama mirip. Bedanya Azril versi masih anak kecil, sedangkan Arkana versi sudah dewasa. Sebenarnya apa yang tengah dipikirkan Arkana? Kenapa sikapnya ini tiba-tiba berubah? Jantungnya juga entah kenapa terus saja berdetak kencang saat berdekatan dengan suaminya ini. Mana nasi goreng untuk saya? Tagihnya dengan wajah yang masih cemberut. Hafsah ingin sekali pergi dari tempat ini saat ini juga. Sungguh, lihatlah wajah Arkana saat mengatakan kalimat itu, wajahnya memerah dan apalagi bibirnya yang terlihat cemberut. Tunggu. Mas kembali ke sini hanya ingin memakan nasi goreng buatanku. Seru Hafsah tak percaya. Bukannya menggeleng, Arkana malah menganggukkan kepalanya sambil melipatkan kedua tangannya. Dia maju selangkah hingga tubuh Hafsah mentok di pintu. Arkana tengah melihat di jendela, apakah di dalam ada kedua anaknya atau tidak dan ternyata ada. Sepertinya ia tidak bisa masuk ke dalam membuat wajahnya menjadi murung. Hei Mas. Sebenarnya apa yang terjadi denganmu? Seru Hafsah mendorong tubuh Arkana menjauh darinya. Apakah kamu kerasukan arwah yang sudah mati? Atau kamu terbentur sesuatu hing? Hah, berisik. Sebaiknya sekarang kamu ambilkan nasi goreng untuk saya sekarang. Saya sudah akan sampai tadi di rumah dan kembali ke kosan jelek ini lagi gara-gara kamu. Kedua mata Hafsah kembali membulat sempurna. Dia menghentak-hentakan kakinya sebagai pelampiasan kekesalannya. Kalau gitu tunggu di sini, aku akan mengambilkan nasi goreng buatanku. Awas aja kalau berani masuk. Hafsah masuk ke dalam sambil menutup pintu. Dia berjalan ke dapur dan ternyata kedua anaknya telah selesai menghabiskan sarapan buatannya. Bunda, siapa yang datang? Tanya Azril bicara tanpa suara namun Hafsah tahu apa yang sedang anaknya ini tanyakan. Bukan siapa-siapa, hanya seorang yang meminta sumbangan saja. Jika sudah selesai sarapan taruh piring kotor ke atas wastafel, oke. Baik Bunda. Hafsah tersenyum melihat kedua anaknya turun dari kursi lalu berjalan ke arah wastafel. Hafsah segera mengambil kotak makan dan memasukkan nasi goreng dan juga omelette yang untung saja ia buat lebih ke dalam kotak makan tersebut. Tunggu. Tidak mungkin aku hanya memberikan nasi goreng dan omelette saja, kan?
Hafsah menggigit bibir bawahnya lalu cepat-cepat berpikir. Tunggu. Pas aku pergi ke minimarket aku kan sempat beli roti. Cepat-cepat Hafsah mengambil roti tawar yang benar ternyata ada di dalam kulkas. Ia segera membuat roti sandwich dengan kecepatan kilatnya. Ia akan merasa sangat malu jika ia memberikan nasi goreng dan omelette saja pada suaminya yang sudah repot-repot kembali ke kosannya. 5 menit kemudian Hafsah cepat-cepat berlari keluar. Dia menutup pintunya dan ternyata Arkana sedang duduk di kursi sambil melipatkan kedua tangannya di atas perut. "Kenapa kamu sangat lama?" kesal Arkana. Hafsah mendelik lalu menyerahkan kotak makan yang berisikan sarapan untuk Arkana. "Sebaiknya Mas sekarang pergi dan jangan datang ke sini lagi. Jika Mas merindukan El dan Lil, aku masih tahap berusaha membuat mereka tidak takut padamu. Jika saya merindukanmu bagaimana?" tanya Arkana tiba-tiba. Hafsah menelan ludahnya kasar. Lagi-lagi Arkana berbicara melantur. "Cukup bercandanya, sekarang Mas harus pergi." Arkana tertawa kecil lalu pergi begitu saja sambil membawa kotak makan pemberian dari istrinya ini. Tiba-tiba langkah Arkana berhenti, dia membalikkan badannya hingga kembali berhadapan dengan Hafsah di jarak 5 meter. "Saya tadi serius Hafsah. Jika saya merindukanmu bagaimana? Aku gak tahu. Sebaiknya Mas pulang sana," teriaknya sambil menutup pintu dengan kasar. Hafsah menepuk jantungnya yang sejak tadi terus berdetak kencang. "Fix Mas," Arkana kerasukan. Arkana masuk ke dalam mobil, dia duduk di kursi belakang sambil senyum-senyum sendiri membuat Farhan yang sejak tadi duduk di kursi pengemudi, menunggu kedatangan tuannya itu heran karena beberapa menit lalu wajah tuannya begitu dingin tapi sekarang, kenapa bisa jadi seperti ini? Arkana menatap kotak makan yang ia pegang di tangannya. Ia tidak akan memakannya sekarang, nanti setelah pulang ke rumah ia akan langsung makan. "Tunggu, kenapa saya merasa bahagia?" gumam Arkana seakan tersadar sesuatu. Dia menaruh kotak makan di kursi mobil dekatnya lalu meremas rambutnya dengan kuat. Ia kembali mengingat kejadian saat ia berada di kosan Hafsah dan membuatnya tertegun. Kenapa dirinya melakukan hal memalukan seperti itu? Dan saat kembali mengingat ia menggoda Hafsah membuat wajahnya memerah. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Farhan khawatir karena pagi ini tuannya terlihat sangat berbeda. "Jalankan mobilnya sekarang, Farhan. Kita kembali ke kediaman Ravindra, saya harus mandi sekarang." Mungkin karena efek tadi malam tidur bersama Hafsah dan pikirannya menjadi tidak jernih. Ia harus mandi untuk menjernihkan pikirannya ini. Ke kediaman Ravindra lagi. "Tadi kan Tuan sudah pulang ke rumah, saya kira kita akan pergi ke kantor tapi malah datang ke kosan Nyonya Hafsah. Mau saja potong gajimu karena terlalu banyak bicara," kesalnya sambil menutup kedua matanya menggunakan pergelangan tangan kanannya itu. Arkana tertawa lirih, ada apa dengan pikiran dan tubuhnya ini? Kenapa saat bersama Hafsah ia sangat bahagia dan ingin terus menggoda istrinya itu? "Sialan. Jangan Tuan. Saya akan diam." Sepertinya kesenangan Farhan hanya kemarin dapat ia rasakan, sekarang kehidupannya yang penuh tekanan dari tuannya ini akan terjadi lagi. Farhan ingin momen kemarin terjadi, dia sangat bahagia pergi ke taman hiburan bersama Azril, Hazril, dan juga Namira. Sahabat dari nyonyanya ternyata sangat menyenangkan membuat Farhan tak sadar tersenyum. "Ekem." Arkana berdehem karena asistennya itu malah tak fokus menatap jalan. "Ah, maafkan saya Tuan. Hilangkan apa yang tengah kamu pikirkan karena saat ini jam kamu bekerja." "Baik Tuan. Sekali lagi maafkan saja." Arkana berdehem sebagai jawaban lalu mengambil kotak makan di sampingnya. Arkana sangat lapar dan sepertinya ia harus sarapan. Kata Hafsah dia membuat roti sandwich takut nasi goreng dan omelette tak cukup untuk mengisi perutnya. "Tuan, apakah itu dari Nyonya Hafsah? Dan apakah Tuan rela kembali datang ke kosan Nyonya Hafsah karena ingin minta sarapan darinya? Dan oh, apakah tadi malam Anda menginap di sana?"
Tanya Farhan menatap kaca spion di depannya penuh semangat yang membara. Hilangkan imajinasimu itu Farhan. Saya datang ke kosan Hafsah hanya ingin melihat keadaan kedua anak saya dan setelah itu kembali ke rumah, tapi Hafsah menyuruh saya kembali ke kosannya karena dia ingin saya memakan sarapan buatannya. Dan saya terpaksa datang kembali, sudah jelas. Sudah jelas perkataan Arkana sebuah kebohongan semata. Jika ia mengatakan yang sebenarnya di mana harga dirinya sebagai seorang presdir. Arkana mendengus kasar, moodnya hancur sekarang. Ia memakan sandwich yang sejak tadi ada di tangannya. Kedua mata Arkana mengerjap saat merasakan sandwich buatan Hafsah ternyata sangat enak. Bukan enak lagi. Ini benar-benar enak. Tanpa sadar ia menghabiskan sandwich berukuran sedikit besar itu dalam 3 kali suapan setelah itu memakan nasi goreng yang sejak tadi hanya ia tatap. 1 kali suapan hingga berkali-kali suapan ke dalam mulutnya dan kotak makan yang sejak tadi terisi penuh habis tak tersisa. Arkana menatap jendela, bibirnya dia gigit dengan keras menahan untuk tidak tersenyum. Namun sialnya bibirnya malah tertarik membentuk senyuman lebarnya hanya karena sarapan pagi dari Hafsah. Sialan kau Hafsah, gumamnya terkekeh kecil sambil menutup wajahnya yang memerah karena bahagia, malu, dan juga gugup bercampur menjadi satu. Arkana tidak tahu tentang perasaannya ini, tapi ia benar-benar bahagia hanya karena makanan buatan dari Hafsah. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Untuk kedua harinya, Hafsah kembali bekerja di perusahaan Ravindra Group. Dia pergi naik taksi menuju perusahaan raksasa itu dan ternyata sudah banyak para karyawan yang mulai masuk ke dalam. Hafsah pun cepat-cepat berlari, ia takut telat karena perusahaan ini sangat disiplin dengan waktu. Dan jika ketahuan mereka telat, maka gajian akan dipotong. Setelah memperlihatkan kartu karyawan pada penjaga yang sangat asing karena katanya penjaga kemarin telah dipecat, Hafsah kembali berlari ke ruangan di mana tempatnya bekerja. Hah, akhirnya aku tidak telat, lega Hafsah meletakkan tas yang sejak tadi ia pegang di meja kerjanya. Di mana Zidan? Ayo semua tim 4 harus bekerja keras. Kita mendapatkan proyek baru. Teriak Pak Tion dengan penuh semangat. Dia duduk di meja bundar hingga orang-orang di ruangan ini dapat melihat dengan jelas apa yang Pak Tion bawa. Sebuah dokumen yang memperlihatkan sepertinya akan ada proyek baru untuk mereka mulai hari ini. Hafsah yang baru saja duduk di kursi kerjanya pun mengernyit heran. Dia diam dan menyimak saja karena belum mengerti. Ada proyek baru? Tanya Bu Indah. Iya Bu. Wow, ini pertama kalinya setelah 5 bulan Pak Manajer tidak pernah memberikan proyek pada tim kita dan dia kembali mempercayakan proyeknya pada kita. Teriak Celia penuh semangat. Jangan terlalu bersemangat, tegur Bu Indah sambil memperbaiki letak kacamatanya, lalu berucap lagi. Proyek yang dipercayakan pada kita ini sangatlah sulit hingga tim 3 pun menolak dan tim mereka malah memberikan proyek ini pada kita dengan persetujuan dari Pak Manajer. Yang artinya jika kita gagal kembali dalam proyek mungkin tim kita akan kembali menjadi tim pecundang untuk yang kedua kalinya. Benar, di satu sisi saya senang karena tim kita mendapatkan kepercayaan dari Pak Manajer yang artinya itu sudah disetujui oleh Pak Presdir. Jika kita gagal, maka tamatlah riwayat kita. Hafsah yang sejak tadi terdiam dan hanya menyimak saja mulai mengerti. Tim yang ia tempati ini dikucilkan karena pernah gagal dalam proyek entah apalah itu yang pasti akhirnya mereka dianggap remeh oleh para karyawan. Pantas saja ia bekerja di tim ini para karyawan lain menatapnya dengan tatapan rendah seolah ia hanyalah seekor lalat di mata mereka. Oke teman-teman semua, berarti dari sekarang kita harus serius. Saya pastikan proyek engineering manufacture yang akan kita buat berjalan dengan lancar. Teriak Pak Tion dengan penuh semangat. Go semangat. Menjadi wanita kantoran ternyata tidak mudah, untuk makan pun Hafsah tidak fokus apalagi ia sudah 4 jam bekerja dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 11 pagi di mana waktu semua karyawan beristirahat.
Kak Hafsah mau ke kantin gak? Ini sudah jam istirahat Kak loh, tegur Celia sambil bangkit dari kursi kerjanya sambil menarik kepalanya ke kanan dan ke kiri karena pegal. Kamu aja sama yang lain, saya kebetulan bawa bekal dan akan makan di sini saja. Kalau itu aku pamit. Dadah Kak Hafsah. Hafsah tersenyum sambil membalas lambaian tangannya dan fokus kembali menatap layar komputer. Di ruangan ini sekarang hanya ada dirinya dan juga Zidane. Ternyata pria itu masih fokus menatap layar komputer membuatnya melirik sebentar. Kenapa kamu tidak ikut dengan mereka ke kantin? Tanya Hafsah penasaran sambil mencolek pergelangan tangan Zidane menggunakan pulpen. Saya malas untuk bergerak. Hafsah terkekeh kecil dan kembali fokus pada komputernya. 1 menit kemudian pintu ruang kerja mereka terbuka dan Hafsah yang terganggu pun berdiri sambil melihat siapa yang masuk ke ruang kerja timnya. Seorang wanita dengan pakaian kantor berjalan ke arahnya, bukan ke arahnya, lebih tepatnya ke arah Zidane. Wanita itu mengalungkan tangannya di leher Zidane yang tengah fokus kerja. Sayang, kita ke kantin yuk. Minggir Nadia, saya lagi kerja. Sudah saya bilang jangan ganggu saya jika sedang bekerja. Hafsah kembali duduk tidak peduli apa yang mereka berdua lakukan. Posisi seperti ini ia bagaikan nyamuk saja. Ternyata Zidane memiliki pacar, tapi lihatlah sifat dinginnya sepertinya tidak berpengaruh pada wanita dengan pakaian kantor yang sangat rapi. Dret, dret, dret. Bunyi deringan ponsel di tasnya terdengar. Hafsah cepat-cepat membuka tasnya itu. Ia takut Namira menghubunginya dan terjadi apa-apa dengan Azril dan Hazril. Tapi kekhawatirannya itu sirna saat mengetahui siapa yang menghubunginya. Ponselnya terpampang jelas nama Bunglon di sana. Siapa lagi jika bukan Arkana? Ia sendiri yang menamakan kontak suaminya dengan hewan Bunglon. Ada alasan tersendiri ia menamakan Arkana dengan Bunglon. Hewan yang bernama Bunglon sering berubah-ubah sama seperti sifat Arkana. Panggilan tak terjawab karena ia sangat lama melamun. Dret dret dret. Suara dari ponsel kembali terdengar membuat Hafsah mengalihkan pandangannya. Kenapa suaminya itu kembali menghubunginya lagi? Hafsah dengan malas mengabaikan telepon dari suaminya itu untuk yang kedua kalinya. Arkana menghubunginya pasti karena dia akan menggodanya lagi. Sudah cukup tadi saat di kosannya suaminya itu bertingkah aneh, sekarang di kantor jangan. Lagi pula mereka saat di kantor harus saling pura-pura tak saling mengenal. 1 menit kemudian tidak ada lagi panggilan dari Arkana, namun ponselnya kembali berbunyi. Ternyata suaminya tidak menyerah dan sekarang malah mengirim SMS untuknya. Cepat ke ruangan saya sekarang, Hafsah. Itulah SMS dari Arkana, tak lupa memakai tanda seru di akhir kalimat. Sepertinya suaminya itu kesal karena ia mengabaikan teleponnya tadi. Sebenarnya apa yang mau Mas Arkana lakukan? Gumamnya bertanya-tanya lalu akhirnya dia membalas tidak mau karena ia akan makan di ruang kerjanya. Lihatlah sekarang Hafsah sudah menutup layar komputernya dan mengambil kotak bekal dari tas dan meletakkannya di meja kerja. Apakah ini karyawan baru yang dikatakan semua orang? Tanya Nadia seakan tersadar jika di ruangan ini bukan hanya dirinya dan pacarnya saja, Zidane. Wah, ternyata benar wanita ini sangat cantik. Jangan banyak bicara, ayo kita pergi ke kantin, ajak Zidane menarik tangan pacarnya itu. Tunggu dulu. Aku mau kenalan sama wanita ini. Zidane mendengus lalu melepaskan tangan Nadia. Hai, nama saya Nadia dari tim 3. Hafsah yang akan menyuap nasi ke mulutnya terhenti, dia mendonggak saat melihat tangan putih berada di depan wajahnya. Namamu Hafsah Anindya, kan? Hafsah mengangguk sambil melanjutkan menyuapi 1 sendok di tangannya. Dia melirik ke arah Zidane yang sedang menatap jam tangan di tangannya. Pria ini sangat dingin sekali dan ia penasaran kenapa bisa mereka berdua pacaran. Hafsah tahu mereka pacaran karena dari mata Zidane pun terlihat cinta pada Nadia. Aku pacarnya Zidane. Sudah tahu.
Zidan segera menarik tangan pacarnya ini untuk keluar dari ruangan kerjanya. Nadia hanya bisa mendengus karena Zidan membawanya dengan paksa. Ia kan ingin mengenal karyawan di tim pacarnya ini, apalagi kan ia suka jika ada karyawan baru. Setelah kepergian mereka berdua, Hafsah kembali melanjutkan memakan kotak bekalnya. Suara pintu kembali terdengar. Hafsah tidak bisa melihat siapa orang yang membuka pintu karena tatapannya kini tertuju menatap pesan dari Namira yang mengirimkan foto kedua anaknya yang tengah memakan es krim. Ia lega karena Namira bisa dekat dengan kedua anaknya, padahal sahabatnya itu termasuk perempuan yang sangat tidak menyukai anak kecil. Mungkin kejadian kemarin telah membuat Namira terbuka dengan kedua anaknya. Kata Hazril, Namira ikut pergi ke taman bermain bersama Farhan. Sepertinya akan timbul percikan cinta sahabatnya dengan asisten kepercayaan dari suaminya ini. Wah, ternyata ini alasan kamu tidak mau datang ke ruangan saya, Hafsah. Jantung Hafsah berdetak kencang karena ia sangat hafal dengan pemilik dari suara tersebut. Hafsah berniat akan membalikkan badannya, namun kursinya malah berbalik sendiri karena tangan kekar dari seorang pria memutarkan kursinya ini. Ia menahan napas karena sekarang posisinya berada sangat dekat dengan wajah Arkana. Iya, pria yang begitu berani datang ke ruangan kerjanya adalah Arkana. Kenapa kamu datang ke sini, Mas? Panik Hafsah seakan tersadar jika sekarang ia berada berdua di ruangan kerjanya. Sudah saya katakan, saya datang ke sini karena kamu tidak datang ke ruang kerja saya. Hafsah mengacak kerudungnya dengan frustasi. Niatnya untuk sehari ini saja ia bisa terbebas dari Arkana sepertinya tidak akan pernah bisa. Kalau seperti ini aku nanti akan pergi ke ruangan Mas. Sekarang pergi sebelum ada orang yang tahu kalau Mas menerobos masuk ke ruangan kerjaku. Arkana menyeringai. Dia bukannya pergi malah duduk di kursi Celia yang tepat berada di sampingnya. Tidak mau, saya sudah lelah turun dari lantai atas ke lantai bawah untuk menemuimu. Aku tidak masalah Mas mau pergi kemanapun, tapi sekarang Mas harus pergi. Ini ruang kerja. Jika para karyawan melihat seorang presdir datang ke ruang kerja tim 4, bagaimana tanggapan orang-orang nantinya? Aku tidak mau digosipin jelek oleh karyawan Mas nantinya ya. Cek, cerewet. Teriak Arkana membungkam mulut istrinya ini menggunakan tangannya. Dia melirik bekal makanan yang berada di atas meja yang tersisa setengah. Ia dengan cepat memakan bekal milik istrinya ini membuat sang empu melotot tak percaya atas apa yang Arkana lakukan dengan makanannya. Baru saja ia 5 suap makan, Arkana malah merebut makanannya. Tidak apa-apa Hafsah, itu hanya makanan biasa, tidak usah kesal seperti itu. Lagi pula yang merebut makananmu adalah suamimu sendiri, gumamnya menyemangati dirinya sendiri. Tapi tepat saja kesal karena perutnya sejak tadi minta diisi dan sekarang perutnya pun masih keroncongan. Lihatlah Arkana sekarang, dia begitu cepat memakan bekal buatan Hafsah yang ia rebut hingga kotak bekalnya pun habis. Brak. Hafsah tak sanggup lagi selain melampiaskan kekesalannya dengan mengebrak meja bundar di hadapannya ini. Mas Arkana, kenapa sih seharian ini? Kenapa sifat Mas sangat aneh dan itu membuatku sangat kesal? Tadi saya menyuruhmu ke kantor karena ingin membahas masalah pekerjaan, tapi kamu malah menolak tawaran saja dan saya yang harus repot-repot datang ke tempat ini. Arkana malah berkata seperti itu bukannya menjawab pertanyaannya. Dari kedua matamu saja aku sudah tahu kalau tujuan Mas datang ke sini bukan alasan seperti itu. Kamu sangat peka ternyata. Baiklah, saya datang ke ruangan kerja kamu karena saya ingin ini. Kap. Tanpa basa-basi lagi Arkana mencium bibir Hafsah membuat sang empu melotot seketika. Tubuhnya pun menegang, namun seolah sudah hafal Hafsah akan bereaksi seperti ini, Arkana pelan-pelan mengusap punggungnya, menenangkan. Seharian ini Arkana sangat memikirkan semua yang ada dalam diri Hafsah. Dari mulai masakan, senyuman, sikapnya yang kadang lembut, galak, dan perhatian,
dan terutama bibirnya yang telah menjadi candu untuk ingin ia kecup setiap harinya. Arkana tidak fokus pada pekerjaan, semua pikirannya tertuju Hafsah. Dari jam 7 sampai sekarang ia selalu memikirkan istrinya ini. Alasannya sebenarnya saat ia tadi menghubungi Hafsah dan menyuruh istrinya itu untuk pergi ke ruangan kerjanya karena ini. Arkana ingin mencium bibir Hafsah bukannya malah membahas masalah pekerjaan. Entahlah Arkana tidak mengerti tentang perasaannya ini. Tapi ia akan jujur, semua pikirannya perlahan terus memikirkan Hafsah. Ciuman dari Arkana sangat lembut, dia sangat pandai membuat orang nyaman akan ciumannya terutama Hafsah. Sekarang dia malah pasrah dicium oleh suaminya ini entah kenapa, Hafsah pun bingung dengan tubuhnya ini. Mas masih ingat poin ketiga, kan? Tanya Hafsah terduduk lemas sambil mendorong wajah Arkana untuk menjauh darinya setelah ciuman terlepas. Arkana berdiri dan merapihkan jas hitamnya yang kusut karena diremas oleh tangan istrinya ini. Ingat dan sudah saya katakan poin itu tidak akan saya langgar. Terus kenapa Mas menciumku? Kesalnya sambil mengusap bibirnya. Dia bukannya jijik tapi kesal karena Arkana tidak kompeten akan janjinya. Hafsah memang sangat takut karena ia tidak mau Arkana menyentuhnya, tapi jika Arkana sendiri menginginkannya ia akan menyerahkan kesuciannya ini. Tapi masalahnya ada janji yang Arkana berikan, dia tidak akan menyentuhnya apalagi menanam benih di rahimnya. Jika Arkana akan melanggar poin itu Hafsah mau tak mau harus siap disentuh tapi masalahnya Arkana malah terus saja berpegang teguh pada poin ketiganya itu. Ini hanya ciuman biasa, tidak termasuk perjanjian poin ketiga, jadi tidak masalah kan? Saya hanya mencium kamu saja karena saya merindukan ciuman dari istri saya. Deh. Berarti selama ini Arkana saat menciumnya dia selalu memikirkan Hanum. Ada perasaan tak nyaman kembali menyerang perasaan Hafsah kali ini. Dia memalingkan wajahnya ke arah lain tidak mau bersitatap dengan mata hitam suaminya. Kedua tangan terkepal kuat lalu berkata, sebaiknya sekarang Mas pergi, sepertinya jam istirahat untuk karyawan sebentar lagi akan habis. Tidak akan, saya belum puas mencium kamu. Brak. Aku katakan sekali lagi, Mas harus pergi sekarang. Teriaknya penuh emosi membuat temperamen Arkana pun muncul. Aku tidak mau Mas kembali seenaknya menciumku. Yang tadi itu terakhir kalinya. Beraninya kamu membentak saya Hafsah. Sisi gelap Arkana muncul kembali. Wajahnya yang berseri-seri berubah menjadi gelap. Hafsah tidak bermaksud untuk membentak suaminya, ia refleks saja karena hatinya kecewa dengan perkataan suaminya tadi. Seharian ini saya sangat baik padamu dan ternyata kamu malah berani pada saya. Tidak, bukan begitu Maos. Arkana mencengram pundak Hafsah dengan sekuat mungkin hingga sang empu meringis kesakitan. Lepas Mas. Kamu bilang lepas. Tanya Arkana tertawa sinis. Percayalah jika ada orang yang memiliki temperamen buruk seperti Arkana, jangan sekali-kali kalian berani mengusik moodnya karena itu akan berakibat fatal nantinya, seperti Hafsah yang sekarang ini. Arkana dengan mudahnya menggendong tubuh Hafsah dan malah menjatuhkannya ke atas meja. Hafsah hanya bisa memekik kaget karena perlakuan kasar dari Arkana. Sampai saat ini pun Hafsah tidak tahu cara bagaimana mengendalikan keadaan Arkana yang sedang keluar sifat temperamennya ini. Hafsah ingat, Dr. Samuel pernah mengatakan padanya jika Arkana mengamuk, maka korban yang mendapatkan ambukan darinya harus diam sampai dia puas sendiri. Gila. Yang benar saja. Ia mana bisa diam jika Arkana bisa saja melukai tubuhnya. Hafsah apakah kamu tidak takut dengan saya? Tanya Arkana mencium pipi mulus pipi Hafsah. Tidak akah. Hafsah berteriak saat pipinya dicengram kuat oleh suaminya ini. Berapa lama ia harus diam seperti ini? Mas tenanglah kendalikan emosi. Perkataan Hafsah terhenti karena Arkana tiba-tiba saja mencium bibirnya dengan kasar tidak seperti ciuman beberapa menit lalu. Entah kenapa perlakuan kasar Arkana membuat air mata di kedua mata Hafsah turun membasahi pipinya.
Arkana yang tersadar akan perbuatannya segera melepaskan ciumannya itu. Dia mundur sambil menatap istrinya ini yang tengah menangis. Apa yang telah ia lakukan? Arkana dengan cepat pergi begitu saja meninggalkan Hafsah sendirian. Tadi itu menu di kantin enak banget. Pak Presdir kenapa bisa ada di ruangan kerja kami? Seru Celia menatap terkejut saat Pak Presdir yang sangat ia hormati mendorong pundaknya. Arkana terus melanjutkan melangkahkan kakinya tak peduli pada tatapan karyawannya yang heran menatapnya keluar dari ruangan kerja mereka. Sialan. Umpat Arkana meremas kepalanya dengan kuat. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.